Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman amara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazani wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'id akhina fillah Muhammad Yuzan bin Muhammad Salah Syekhuna wa amatikal faqirah zawjati annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu thaminatu wal 'ishruna an Hatimil Asam rahimahullah annahu qala man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah an-nauma ilal qabri wal fakhra ilal mizani war rahata ilas sirati wa syahwata ilal jannati. Makalah ke-28 dari Hatim Al-Asam, semoga Allah merahmatinya, bahwasanya dia berkata, siapa berpaling dari 4 hal menuju 4 perkara, dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dia berpaling dari kebanyakan tidur, beramal untuk menuju kubur. Kedua, dia berpaling dari kesombongan menuju kepada timbangan. Ketiga, berpaling dari santai yang berkepanjangan menuju titian. Keempat, berpaling dari syahwat
beramal untuk akhirat menuju surga. Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati dan insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki makalah ke-28 dari Hatim Al-Assam, dia berkata, siapa saja bisa berpaling dari 4 perbuatan buruk menuju kepada 4 perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan kenikmatan surgawi. Yang pertama, dia meninggalkan tidur di tengah-tengah asiknya tidur. Dia berpaling dari itu, bangun di tengah malam, beramal untuk amalan akhirat, untuk persiapan menuju pos pertama akhirat yaitu kubur. Maka di sana dia bisa merasakan kelezatannya iman, kelezatannya ibadah. Ai man taraka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannata. Siapa saja yang bisa meninggalkan 4 perkara menuju kepada 4 perkara yang lain, dia akan mendapatkan surga. Yang pertama, bi antaraka rahatan naumi wa tawajjaha ila rahatihi fil qabri bi an amila salihan li ajlih. Dia meninggalkan istirahat tidurnya di tengah malam, mementingkan untuk bangun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menuju kepada rohah fil kubur dengan melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana dia akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur itu kan bagian dari kenikmatan. Orang berapa banyak nggak bisa tidur yang dirawat di rumah sakit. Maka di tengah-tengah malam, sementara orang sedang mimpi, sementara orang asyik dengan tidur lelapnya, dia mengetuk pintu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat tahajud. Fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam maka hendaklah bangkit, bangun untuk menambah kualitas ibadah kepada Allah, untuk persiapan bekal menuju alam kubur. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang lebih sering lalai karena hidupnya diselimuti oleh berbagai macam kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dia tidak pandai mempolakan waktunya, membagi waktunya, sehingga tidurnya saja terkadang di malam hari sampai 10 jam. Tidur siang 6 jam, jadi 16 jam buat tidur doang. Sementara sehari semalam 24 jam. Dia tidur 16 jam, berarti 2/3 dia tidur. Kalau usia saat ini masuk 60, pola itu terus berlangsung sampai usia 60, berarti buat tidur saja 40 tahun. Orang sudah kemana-mana melanglang buana, orang sudah banyak ibadah, berapa kali dia khataman Quran, sementara karena tidurnya berkepanjangan 40 tahun tidur, 20 tahun hidup, itu juga hidupnya bervariasi.
tidak semuanya buat ibadah. Karena itu ketika muadzin mengumandangkan azan subuh khususnya, as-salatu khairu minan naum, naumnya jangan kepanjangan. As-salatu khairu minan naum, panjang tidurnya gitu ya. Jadi cukup saja naum gitu, supaya nggak kebanyakan tidurnya. Bangun tidur lagi ya. Kalau orang-orang dulu, guru-guru dulu, para kiai, tuan guru, mualim, itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Kalau orang-orang sekarang, termasuk guru-guru sekarang yang muda-muda, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, nempel aja tidur gitu. Sekarang kalau ada yang tidur jangan diganggu, biarin aja. Udah selesai jangan dibangunin. Ya. Maka dia bangkit untuk itu, dia bergegas amila salihan, untuk beramal soleh, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal fakhra ilal mizan, dia berpaling dari kesombongan menuju kepada timbangan. Bi antarokat tatawula ala nasi bi ta'didil manaqib wa tawajjaha ila amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan. Yang kedua, dia meninggalkan kesombongan kepada manusia dengan menghitung-hitung kebaikannya, dan dia menuju kepada amalan-amalan yang baik untuk menambah bobotnya dalam timbangan, dalam mizan itu. Berarti dia sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akhiri kesombongannya, dia akhiri keangkuhannya. Orang bisa angkuh, orang bisa sombong, banyak hal yang menopang. Apakah karena kekayaannya? Apakah karena dianggap terah dan darah birunya? Apakah karena juga memang jabatannya yang tinggi? Dia bisa sombong karena itu. Penawaran-penawarannya bukan dengan keilmuan, bukan dengan gagasan, tapi dengan kesombongan. Karena dia bergantung kepada kebesaran bapaknya, kepada kebesaran partainya, kepada kebesaran uangnya. Kalau ada pemuda seperti ini, dalam pandangan Islam, itu bukan pemuda yang berkualitas. Laisal fata man yaqulu kana abi, innamal fata man yaqulu ha anadha. Bukan pemuda yang hanya bisa mengandal kepada kehebatan orang tuanya, tapi yang namanya pemuda, inilah aku, inilah hasil karyaku, tanpa mendompleng kepada kehebatan orang tuanya. Maka sosok pemuda kekinian ini yang didambakan. Dia menjadi pemuda yang penuh dengan gagasan, menjadi pemuda yang cemerlang pemikirannya, menjadi pemuda yang bagus akhlaknya, menjadi pemuda yang peduli dengan lingkungannya, yang open kepada kedua orang tuanya. Inilah khairu syababikum, sebaik-baik anak muda yang berpikiran seperti orang tua. Kesombongan dia lecutkan karena dia sadar semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya akan ditimbang amal baik kita nanti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja bisa berkarya nyata, berbuat kemanfaatan buat orang banyak, berbuat kemaslahatan buat
tetangga, buat keluarga, maka ini menjadi dambaan, menjadi idola di masyarakatnya. Tapi siapa yang berkarya buruk sekecil apapun juga akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warrohata ila sirat. Dia berpaling dari nganggur, berpaling dari santai yang berkepanjangan. Bi antara karahatal badan wa tawajjaha ila amalin yusri'ul murura ala sirat wa dzalika bi isra'i itinabil ma'asi. Gambarannya dia meninggalkan kesenangan badan menuju kepada amal yang mempercepat berlalunya di atas titian. Kita semuanya akan melewati titian sirat. Maka dengan mempercepat dia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, berarti dia berpaling dari kenikmatan duniawi untuk mempersiapkan melewati titian dan secepat kilat. Karena dia secepat itu meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keangkuhan, meninggalkan ketakaburan, meninggalkan kesombongan. Karena orang sombong jangan pernah mengharap masuk ke dalam surga, jangan lagi masuk mencium aroma surga pun tidak didapat. Nabi mengingatkan kita, lan yadkhulal jannata man kana fi qalbihi khardalatun min kibrin. Lan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga orang yang masih tersimpan di dadanya benih-benih kesombongan, benih-benih ketakaburan, benih-benih keangkuhan. Islam melatih kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Proses penghambaan itu kita tuangkan lewat sholat subuh berjamaah. Kepala yang kita muliakan, kepala yang kita hormati. Kita marah kalau anak kita dijitakin sama orang, tapi ketika sujud tersungkur paling datar, rata dengan lantai, maaf lebih tinggi pantat kita ketika itu. Itu proses penghambaan diri kita kepada Allah. Itu menunjukkan ketawaduan. Islam membentuk orang menjadi orang yang tawadu, dan dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasyahwata ilal jannah. Bi antara kasyahwata wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadati fa innal jannata huffat bil makarih kama fil hadis. Dia berpaling dari syahwat, dari hawa nafsu angkara murka, menuju kepada kesusahan, kesulitan dalam ibadah. Karena sesungguhnya surga itu didindingi oleh apa-apa yang kita tidak suka. Sebagaimana sebuah hadis, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Menuju surga didindingi oleh amal-amal yang kita merasakan kesusahan, dan menuju neraka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huffatin nar bis syahwat. Karena hawa nafsu ini juga yang membentuk manusia menjadi angkuh. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu angkara murka, nafsu ammarah memerintahkan orang kepada perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang jijik, perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu karena nafsu. Nafsu pula yang mendorong orang untuk bisa berlaku curang. Nafsu pula yang mendorong orang untuk mempertahankan posisi. Nafsu pula yang membuat orang lupa daratan. Karena nafsu ini ibarat api, dia bisa bermanfaat kalau dikendalikan untuk memberikan penerangan, tapi dia membakar kehidupan bila diperturut begitu saja. Itu hawa nafsu. Orang bila sudah melekat dengan hawa nafsu dalam kepribadiannya, kepadanya disodorkan dua bejana emas,
dia pasti minta yang ketiga. Orang yang nafsu serakah, bila sudah memiliki 3 bejana emas, dia pasti minta yang keempat, dari bahu ingin ke kepala. Dan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang serakah, karena Allah sudah menyinggung masalah itu. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Demi Allah, kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang serakah dalam kehidupannya, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik. Saking serakah dengan kehidupan, dia kepengen hidup 1000 tahun lagi, padahal umur panjang tidak akan menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah mengetahui dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang manusia perbuat. Jangan dianggap Allah lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Kamu jangan menganggap Allah itu lalai dengan apa-apa yang kamu lakukan, dengan apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Itu hanya Allah menunda saja. Liyaumin taskhasu fil absar, sampai saatnya nanti ada satu hari yang membuat mata manusia terbelalak melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mata yang tidak berkedip, dengan hati yang kosong, karena dia takut melihat azab yang luar biasa, sehingga dia meminta, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, beri saya kesempatan hidup sekali lagi, saya akan menyembah engkau, saya akan mengabdi kepada engkau, saya akan sedekah dan sebagainya. Maka tidak akan pernah berguna lagi. Nah, karena itulah momentum kehidupan yang sekali ini kita tingkatkan kualitas bobot ibadah kita. Jangan sampai diserang iman kita dengan budaya-budaya asing, dengan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemusyrikan. Itu syahwat kita tinggalkan, akan menuju kepada surga, karena memang menuju surga didindingi tadi oleh apa-apa yang kita tidak suka. Siapa yang suka bangun subuh? Siapa yang suka dengan berpuasa? Hanya orang yang punya iman yang paripurna, iman yang istiqamah. Dia merasakan lezatnya sholat subuh berjamaah, nikmatnya zikir, nikmatnya dia baca Quran, asyiknya dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diramu menjadi satu dalam bingkai mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena modalnya cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tasi'atu wal 20, makalah ke-29. An Hamidil Laffaf rahimahullah annahu qala arba'atun talabnaha fi arba'atin fahtana turuqaha fawajadnaha fi arba'atin ukhra talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qanaah wa talabna ar-rahata fis sarwati fawajadnaha fi qillatil mal wa talabna al-ladzati fil ni'mati fawajadnaha fil badanis sahih wa talabna al-ilma fi batni shib'in fawajadnahu fi batnin ja'iin. Makalah ke-29 dari Hamid Al-Laffaf, semoga Allah merahmatinya. Dia berkata, ada 4 perkara yang kami cari dari 4 perkara yang lain. Ternyata kami keliru. Kami dapatkan 4 perkara pada urusan lain. Kami mencari kekayaan di dalam banyaknya harta. Ternyata kami dapatkan kekayaan itu ada dalam qanaah. Kami mencari kesenangan lewat glamornya kehidupan, tapi kami dapatkan kesenangan itu lewat harta yang sedikit. Yang ketiga, kami mencari kelezatan di dalam kenikmatan,
ternyata kami dapatkan kelezatan itu dalam badan yang sehat. Kami mencari ilmu di dalam perut yang kenyang, ternyata kami dapatkan ilmu dalam perut yang kosong. Ini juga kata-kata yang menyentuh nurani kita. Ada seseorang mencari 4 hal yang dia inginkan, ternyata dia salah dalam pencariannya. Justru dia mendapatkan yang dia cari pada sisi lain. Seperti dia mencari kekayaan itu, dia anggap sudah uang terkumpul banyak, sudah semuanya tersedia, serba ada, semuanya sudah terfasilitasi. Dia menganggap itu bisa mendatangkan kebahagiaan dengan kekayaan itu. Ternyata dia mendapatkan kekayaan itu dalam qanaah, ai fi ridha bil qismah. Dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, wa fi sukunil qalbi, tenangnya hati, inda adamil ma'lufat, ketika ketiadaan yang dia cintai. Justru di situ dia mendapatkan arti hakiki sebuah kekayaan, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau orang sudah tersedia, orang sudah terfasilitasi, tapi perasaannya masih gelisah, masih kurang, masih ingin ini, makin ingin, itu sesungguhnya bukan orang kaya, itu orang miskin, karena selalu kurang. Persis seperti monyet, seperti kirdun, semua tangan depan, tangan belakang memegang sesuatu, di mulut juga lagi nyiplak. Ketika orang kasih, dia ambil yang taruh dulu di dalam bawah pantatnya. Berarti kan ini orang kurang, bukan orang kaya. Justru seseorang mendapatkan kekayaan itu di dalam qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Dia upaya maksimal, optimal, tapi nggak ngoyo dengan itu, karena semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan. Bukan berarti dia apatis, dia tetap dinamis, dia mencari, tapi mencarinya itu dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup dengan apa yang ada, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kalau kita mensyukuri yang sedikit, pasti kita akan mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tidak cukup dengan apa yang ada, sekali lagi, ini bukan orang kaya, ini orang miskin hatinya, mentalitasnya miskin. Yang kedua, wa talabna rohata, kami mencari kesenangan, aizawal al masyaqqat, kami ingin serba mudah, hilang kesusahan, fil sarwah, dalam banyaknya materi, dalam kehidupan glamor. Ternyata kami dapatkan dengan banyak sedikitnya harta. Di situ kami bisa menyatakan arti rohah. Kitalah umumnya ini, dengan pola kehidupan yang sekarang ini membuat kita tenang hati kita, walaupun makan kita setiap hari dengan 4 teh, tahu tempe, teri toge, ya. Tapi hati ini tenang, ibadah gampang, ibadah nikmat. Ketimbang dia makan dengan menu yang lezat, dengan minuman yang nikmat, tapi ternyata menumpuk berbagai macam penyakit, menumpuk berbagai macam petaka, karena pola hidup yang tidak seimbang, pola pikir yang tidak seimbang. Disitulah muncul berbagai macam penyakit. Apalagi memang sudah dihantui, dipolakan, diinformasikan hal-hal yang menakutkan. Mestinya seorang pejabat memberikan informasi yang menyejukkan, bukan dengan menegangkan. Karena dengan bikin orang tegang, bikin orang cemas, justru itu separuh dari penyakit sudah ada di benak manusia. Mesti diinformasi. Jangan khawatir menghadapi ini, hadapi dengan baik, karena ketenangan adalah separuh dari pengobatan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Sina, al-wahm
nisfud dawa. Kecemasan itu separuh dari penyakit. Tetapi wal itmi'nan nisfud da, ketenangan adalah separuh dari pengobatan. Wasabru bidayatu syifa, kesabaran adalah awal dari proses penyembuhan seseorang. Jadi dia bisa mendapatkan kesenangan, bisa mendapatkan rileks justru dengan sedikitnya harta. Yang ketiga, wa talabnal ladzat fi ni'mah, dia mencari kelezatan bihalawati dzauq, manisnya rasa, wa nuril basar, indahnya pandangan mata, wa hudulil marjui, adanya yang diharapkan di dalam nikmat. Ternyata saya dapatkan kelezatan itu pada badan yang sehat. Dengan apa kita merasakan nikmatnya makan? Badan sehat. Badan sehat, perut lapar, makan meta uco juga enak. Tapi makan dengan menu yang nikmat di hotel berbintang, tapi perut lagi nggak nyaman, lambung lagi ngadat, gitu kan. Perut lagi mencret melulu, nggak enak semuanya itu. Dia justru mendapatkan itu pada sehatnya badan. Ini yang kita minta. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra alal afiyah. Ya. Wa talabnal ilma fi batni shiba'in fawajadnahu fi batnin ja'i'in. Kami mencari ilmu dalam perut yang kenyang, ternyata kami dapatkan ilmu pada perut yang kosong. Wa fi nuskhatin, dalam sebuah redaksi lain, wa talabna rizqa fil ardi fawajadnaha fis sama. Kami mencari rezeki di bumi, ternyata kami dapatkan dari langit. Maqsuman fis sama, yang sudah dibagikan, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan galau apa yang sudah ditentukan. Yang belum ditentukan itu yang kita cari, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang pelajar, seorang siswa, seorang ingin berhasil, maka sering-sering dia puasa sunnah, karena dia bisa mendapatkan ilmu ketika perutnya kosong. Artinya bukan berarti setiap hari dia puasa, tidak juga. Ya, paling tidak dia puasa Senin Kemis bagi pelajar-pelajar, sehingga mudah menghafal, mudah menerima ilmu. Karena al-ilmu nur min nurillah la yu'ta bil ma'asi. Ilmu ini cahaya dari cahaya Allah, diberikan kepada orang yang bersih hatinya. Sebuah wadah yang bersih layak menampung sesuatu yang bersih. Maka enggak layak ilmu yang mulia ditempati oleh wadah yang kotor. Seseorang mengadu kepada gurunya Imam Waqi, kok saya susah menghafal, saya susah mendapatkan ilmu. Maka gurunya memberikan nasihat, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Insya Allah akan dimudahkan menghafal. Sering-sering baca Quran. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku, susah kok guru menghafal. Kata guru, tinggalkan maksiat. Fa'inal ilma nur min nurillah, ilmu itu cahaya dari cahaya Allah. La yu'tabil ma'asi, tidak akan dikasih buat orang yang bergelimang dalam dosa. Termasuk kekenyangan itu juga bergelimang dalam halal, susah untuk mendapatkan ilmu. Coba lihat anak-anak kita di pesantren, itu 3:30 sudah terbiasa bangun, dengan mandinya, dengan fresh pikirannya, dengan zikir-zikirnya, mudah menghafalnya. Apapun yang diberikan oleh guru, hafalan-hafalan, nazam-nazam, mudah dia lalap karena perutnya dalam keadaan kosong. Gitu. Ya, satu makalah lagi. Wal maqalatu salasuna, makalah ke-30. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Al-waj'u wal faqru wan naru wal adawah. Dari Imam Ali, semoga Allah meridhoinya dan Allah memuliakan wajahnya.
Ada 4 perkara yang sedikit tapi itu dianggap banyak. Apa itu? Al-waja'u, sakit. Kedua, wal faqru, fakir. Ketiga, nar, api. Keempat, adawah, musuh. Sedikit tapi itu banyak. Fayata'adzan nas bidzalikal qalil, maka manusia akan menderita dengan yang sedikit itu. Seperti tadi al-waja'u, dia sakit. Sakitnya hanya cantengan di jempol, tapi ngebetnya sampai ke kepala. Sedikit dia, apalagi kalau lagi kesandung. Ya Allah, lagi ngebet-ngebetnya kuku sampai copot, ya. Kesandung dibungkus pakai jahe. Ada yang main gitar lagi, kagak enak suaranya. Jadi nambah kebet sedikit tapi banyak itu. Ya. Yang kedua, wal faqru, faqdu ma yahtaju ilaihi, kemiskinan, yang hilang apa yang dia perlukan. Sedikit tapi dia perlu, terasa banyak itu kemiskinan itu. Yang ketiga, wanar, api, sedikit tapi dibiarkan, berbahaya karena semuanya berawal dari yang sedikit. Sil jago merah melalap di mana-mana, api melalap di mana-mana, sedikit tapi dianggap banyak. Begitu pula wal adawah, musuh, qasdul ittirari, al mutamakin fil qalbi, menuju kebahayaan, kemudaratan yang menyelinap di dalam hati. Nabi bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'sul aqli ba'dal iman billah ta'ala at-tawaddud ilan nas. Induk segala akal setelah iman dengan Allah adalah rasa kasih sayang kepada manusia. Wa qala Sayyiduna Sulaiman alaihissalam, berkata Sayyiduna Sulaiman alaihissalam kepada anaknya, la tastakthir an yakuna laka alfu sadiqin, wahai Ananda, jangan kamu anggap banyak dengan kawan kamu yang sudah ada 1000. Itu masih sedikit kalau kawan 1000. Karena fal alfu qalil, 1000 itu sedikit. Tetapi wala tastaqilla ayyakuna laka aduun wahid fal wahid katsir. Jangan kau anggap sedikit dengan musuh 1 orang, karena 1 orang itu sudah banyak. Artinya kalau kita banyak teman, cari lagi. Aku udah cukup teman 1000, cari lagi sampai 2000, cari lagi sampai 3000. Tapi musuh 1 cukup dianggap banyak, jangan cari musuh lagi. Orang boleh memusuhi kita, tapi kita jangan pernah cari musuh. Rasulullah nggak pernah punya musuh, tapi berapa banyak yang memusuhi Rasulullah. Begitu pula dengan keluarganya, begitu pula dengan orang-orang soleh, tabiin, ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, nggak pernah punya musuh dan tidak pernah mau mencari musuh. Karena Nabi mengingatkan, la tatamannau liqa'al aduwi, jangan harap-harap ketemu musuh. Tetapi fa idza laqitumuhum fasbiru, kalau berhadapan dengan musuh yang menentang agama, merongrang kewibawaan negara, hadapi musuh. Tidak pernah mundur dengan itu. Jadi 1 musuh sudah dianggap banyak, 1000 kawan masih dianggap sedikit. Banyakin kawan, banyakin persaudaraan, banyakin silaturahim, akan memperpanjang usia dan memudahkan rezeki kita. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wal maqalah al hadiyah wa salasu. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu puas dengan seperti yang disampaikan. Itu bagaimana kita untuk menyikapinya, apa adanya gitu. Kebanyakan ya tadi merasa kurang terus. Karena itu untuk menyikapi semuanya itu, kita harus pandai mensyukuri yang sedikit. Kalau kita pandai mensyukuri yang sedikit, pasti nanti Allah akan tambahkan lagi. Syukuri yang sedikit itu, karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya Anda pandai mensyukuri yang bermula sedikit itu,
Allah akan tambahkan itu buat kamu. Karena kalau kita tidak bersyukur yang sedikit, saatnya kita nggak bersyukur dengan yang banyak. Begitu pula dengan pemberian orang, berterima kasih kepada orang. Seseorang yang bijak, dia akan mengucapkan alhamdulillah kepada setiap pemberian orang, karena itu Allah sentuh orang itu untuk memberikan sesuatu kepada orang itu. Jangan lihat isinya, tapi lihat kebaikannya. Nah, jadi tergantung dari hati kita. Kalau hati kita sudah pesimis, hati kita sudah menganggap kok begini, kok kecil banget, selamanya kita akan kurang. Tetapi kalau kita mensyukuri yang sedikit, ya, maka akan ditambah lagi oleh Allah. Sama seorang ibu, dia mendapatkan dari ayahnya, mah ini cuma sekian, mah cuma 5 juta UMR, ditambah beberapa sedikit. Udah Pak, alhamdulillah cukup buat sebulan. Karena mamanya sudah positif thinking, mamanya sudah berhusnudzon, cukup 5 juta sebulan itu. Tetapi kalau dari awal, ya cukup dari mana 5 juta? Mama aja ke salon 2 kali, gitu kan. Belum anak-anak sekolah. Udah, karena awalnya sudah pesimis, nanti dibikin susah lagi. Jadi positive thinking dulu. Si ayah sudah berusaha jujur dengan apa yang ada, si ibu optimis. Di tengah jalan Allah yang ngatur rezeki semua itu. Ya. Jadi berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal rezeki sekali lagi jangan, apalagi soal sedekah, jangan hitung secara matematik. Kalau saya 5 juta nyumbang sekian, ya tinggal sekian. Jangan. Karena Allah yang berjanji lewat lisan Rasul, ma naqasa malun min shadaqah. Harta enggak bisa berkurang dengan sebab sedekah. Bal yasdat, bal yasdat, bal yasdat. Bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi apa yang ada terima, syukuri. Tapi tetap bukan berarti kita apatis, kita dinamis. Cuma kata akhirnya serahkan, wa ufawwidu ila amrillah. Aku berserah diri kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya bisa diatasi. Ya. Cukup? Ya, silakan.